Fun fact-nya, Nah, peci yang merah itu peci aku. Disuruh bawalah peci sendiri untuk karakter gitu kan, pasti castingnya segala macem. Aku bawalah peci itu iseng, aku pakai. Agak sempat ngerasain susah juga dulu waktu aku masih kecil banget. Mama papa yang cerita, sama tetangga aku yang dulu nolongin yang cerita. Papa mama kamu tuh sempet nggak makan gitu atau apa? Nggak. Aku awal syuting juga berangkat lokasi naik bus. kalau nggak salah dulu sempat nyanyi ya. Ya. Kenapa nggak dilanjutin? Fahri Muhammad, selamat datang. Nah ini buat Sobat Kang Ridwan, ada yang kenal nggak nih? Ini mukanya nggak berubah nih dari dulu nih. Berubah dikit lah. Ah, berubah dikit. Jadi memang dari kecil itu ada perubahan, cuman nggak terlalu, orang banyak yang nge kayaknya kalau lihat Mas Fahri. Terutama yang sering nonton. Lumayan sih. Lumayan ya. Nah, Sobat Kang Ridwan, beliau ini kalau kebanyakan sudah tahu, saya yakin nih si Entong nih kalau ingat. Nah, ini dulu waktu umur berapa dulu syuting si Entong? Entong itu 2006, kurang lebih SD kelas 4. SD kelas 4? Iya, SD kelas 4 kalau nggak salah kan. Itu SD kelas 4 udah syuting, itu gimana tuh perjalanannya tuh dulu? Aku syuting dari 2002, mungkin 2003. Oh, ya. dari 2002 udah syuting? 2002 atau 2003 gitu, aku lupa. Kalau nggak salah. Jadi awalnya itu terjun ke entertainment itu gara-gara ikut lomba-lomba sekolah. Dari zaman dari TK, playgroup TK tuh ikut-ikut lomba-lomba sekolah apapun itu ya. Lomba lari, baris berbaris, segala macam lomba deh. Pokoknya selalu perwakilan sekolah lah aku dulu. Nah terus yang nemenin tuh dulu mama. Jadi kalau ibu-ibu kan ngobrol. Iya. Sekolah ini atau yang ini. Ditawarin coba untuk modeling dulu aku. Oh, dari lomba awalnya? Awalnya lomba, terus ada agensi ditawarin modeling. Modeling tuh aku nggak sampai setahun nih, kayaknya cuma berapa bulan. Nyoba modeling, menang. Terus dicobain suruh casting buat iklan. Aku iklan dulu awalnya. Oh, jadi nggak langsung main sintong gitu ya? Nggak, belum. Oke, iklan terus? Iklan. Aku inget iklan pertama aku itu ada salah satu brand fast food, freeze food ya. Nah, jadi aku tuh bukan main talent. Jadi cuman hanya supporting yang joget-joget di belakang. Dan itu tampilnya di TV nggak nyampe 2 detik, 3 detik apa? Oh, awalnya gitu doang? Gitu doang. Dan iklannya itu tayang jam 11 malam. Ingat banget aku. Oh, jadi cuma sekilas gitu keluar. Gitu doang. Cuman ya ngelihat dari situ seneng akunya gitu. Akhirnya ayo coba deh diterusin gitu pelan-pelan. Oh, enjoy di dunia itu. Terus? Habis aku iklan. Setelah iklan masuk ke TV itu pertama kali tuh aku syuting FTV dulu. 2004. Aku syuting FTV. Judulnya Wajah Kita. Pemerannya itu Om Tengku Firmansyah, Tante Amara, yang jadi adik aku Ranti Maria. Sutradaranya waktu itu Mas Anung. Tahun 2004. Nah, setelah itu mulai FTV, iklan sampai akhirnya ditawarin untuk casting Entong. Entong itu sinetron pertama aku. Sinetron pertama dan itu sukses meledak ya? Alhamdulillah. Dan sih kan sepanjang karir, terutama di awal merintis kan itu yang menyebabkan sampai sekarang mungkin masih dipanggil Sintong ya kayaknya. Semua anak motor apa semua manggil. Semua manggil Sintong. Bahkan mereka nggak tahu nama aslinya Fahri, jangan-jangan. Ada yang tahu, ada yang nggak. Mereka kalau yang umum mereka taunya Sintong. Iya betul. Wah, Sintong nih gitu ya. Ketika di jalan masih dikenal orang Sintong masih sampai sekarang? Masih di kalau lagi touring motor gitu atau mungkin lagi syuting di daerah atau apa segala macam masih banyak yang kenalin sih. Gitu. Mungkin di daerah ya. Kalau di kota-kota gede mungkin orang udah pada agak gengsi kali ya. Negor tuh kayak paling kayak nanyanya cuma kayak, oh mas yang main Entong ya, oh ya.
Iya, saya kenalin. Paling gitu doang lah ya. Oke. Mungkin ada yang beberapa yang masih rame, heboh itu masih ada. Gitu. Kalau nggak salah dulu sempat nyanyi ya? Iya. Kenapa nggak dilanjutin? Mas Gilang jangan ketawa. Mas Gilang jangan ketawa. Jadi gini, awalnya aku kenal sama Mas Gilang, manajer aku ini. Mas Gilang itu adalah dulu ketua Asosiasi Musik Director di Indonesia. Oh, gitu. Jadi semua lagu di Indonesia pertama akan nyampainya ke Mas Gilang. Wih, mantap. Mas Gilang keren. Disebut loh. Nanti bisa di follow Instagramnya Iya. Gilang AR. Enggak, jadi di follow. Iya. Jadi awalnya kenal Mas Gilang tuh dari situ. Jadi aku bikin lagu dulu. Bukan aku sih yang bikin, ada yang bikin lagunya. Coba nyanyi gitu. Cuman waktu itu pas lagi baru banget pecah suara ya Mas ya. Ya kayak jangan dicari deh lagunya, jangan. Itu adalah sebuah fase hidup yang harus di skip. Tapi di YouTube ada ya? Ada. Nggak usah dicari. Justru kalau orang bilang nggak usah atau jangan, justru kata orang ini instruksi nih. Iya lagi ya, kalau Iya netizen. Kan? Iya, kan ada kan, jangan pikirin gajah warna pink. Yang dipikirin apa, Mas? Apaan? Jangan pikirin gajah warna pink. Jangan dipikirin gajah warna pink. Yang dipikirin apa? Gajah warna pink kan? Iya. Orang itu kita Iya tuh sih. pikiran kita tuh nggak bisa. Iya benar sih. Iya, itu dieliminasi tuh kalimat jangan itu. Oh, suges ya jadinya ya. Jadi seolah-olah diberikan instruksi, jangan pikirkan kelinci warna biru. Iya benar, kebayang. Iya. Benar. Jadi benar. jangan nonton ya. yang apa lagi nyanyi dulu Sintong. Nggak usah Mas, nggak usah. Oh, bagus. Masih ya, Mas Gilang. Thank you. Berarti gak lanjut ya ceritanya ya. Lebih ke arah sadar diri ya. Sadar diri. Tapi pernah dites lagi tapi kan setelah dewasa, beranjak dewasa, nyoba nyanyi di karaoke apa kamar mandi gitu. Aku seneng nyanyi gitu, tapi yang nggak sadar diri aja gitu. Tapi seenggaknya aku nggak buta nada. Oh, seenggaknya gitu. itu. Seenggaknya itu. Minimalnya tuh nggak buta nada. Gitu. Ya. Tapi sadar diri ya. Tapi sadar diri. Udah rezekinya udah ada nih. Udah. Iya. Terus tadi ngomong-ngomong cerita balap apa ya? Motor ya? Pernah lihat juga itu. Lagi hobi motor ya itu. Gimana itu? Awalnya tuh hobi motor tuh gara-gara. Jadi gini, awalnya tuh emang senang otomotif. Karena memang papa dulu itu, papaku rally dulu. Rally mobil tahun akhir 80 sampai 90 awal. Papa tuh rally off-road ya, rally off-road. Dan papa tuh seneng kayak kalau mobil ada apa-apa di rumah ya dia nggak ke bengkel, dia kan bongkar sendiri. Oke. Karena emang dulu papa sistem balap rally-nya dia itu nekat. Oh, nekat gimana tuh? Jadi kalau orang kan sebuah tim balap tuh ketika berjalannya satu seri, ketika dari balapan yang sekarang, balapan berikutnya mereka akan ganti mobil. Karena yang mobil ini bisa harus diservis atau ganti mobil. Nah, kalau papa dulu ganti stiker. Oh, satu mobilnya aja. Cabut tempel stiker baru kalau papa gitu. Lebih karena nekat sih sebenarnya dulu papa rally. Ya, jadi akhirnya papa ngerti karena papa bongkar motor sendiri. Punya bengkel juga dulu papa segala macam ya akhirnya mulai tuh seneng melihat mobil, seneng motor juga gitu. Cuman tetap memang lebih jatuh cintanya karena motor aku. Oke. Gitu. Sampai sekarang ya masih. Sampai nggak jadi pebalap sekalian gitu. Nggak bisa. Tadinya pengen, cuman lebih ke arah telat ya. Karena memang kalau balap itu harus dari usia dini sih. Oh, boleh cerita soal itu tuh, biar teman-teman tahu nih. Nah, untuk jadi balap. Jadi kalau ketika kita ingin menguasai sebuah bidang gitu, lebih baik dimulainya dari dini gitu. Karena kalau kita mulai udah jenjang berumur itu tidak akan panjang. Waktu kita untuk mulai. Enggak harus ditekankan ya. Enggak ada yang salah untuk memulai misalnya udah di atas umur 20, di atas umur 30 untuk mencoba untuk misalnya kalian mau balap atau kalian punya hal-hal yang lain kalian coba itu tidak salah. Sangat bagus gitu loh. Tapi alangkah baiknya kalau emang bener-bener mau
ini karirnya ya harus dari kecil gitu. Makanya aku tetap bertahan di karir aku sebagai aktor gitu. Jadi kalau pebalap tuh lebih ideal dari kecil ya, Iya, karena itu butuh jam terbang ya, sepertinya gitu ya. Betul, kan ada jenjang karirnya juga dari CC berapa segala macam. Oh gitu beda ya. juga. Jadi nggak bisa instan ya, karena kecepatannya tinggi ya. Ya beda-beda sih range-nya gitu, tapi ya, kan nggak bisa kita yang baru, misal di sini kita baru 2 bulan di CC segini, tiba-tiba kita bulan berikutnya kita mau balap di CC yang gede, itu kan nggak segampang itu. Tiap motor tuh beda karakteristiknya. Kadang even satu tipe motor yang sama, nih ada 2 motor yang sama, kita udah biasa bawa yang sebelah sini, tiba-tiba kita bawa yang ini, itu feel-nya udah beda. Oh, beda pegangan gitu ya. Beda pegangan. Kayak Rossi ini punya 2 motor pegangan, Ya, itu aja terus bolak-balik. Betul. Kadang motor favoritnya ada satu gitu ya, yang feel-nya enak gitu ya. Oh, Karena kayak misalnya kalau Kang Ridwan di rumah punya mobil ada 3 misalnya, cuman Kang Ridwan misalnya hariannya bawa mobil yang ini nih, bawa mobil yang lain kan pasti perlu penyesuaian kan, nggak segampang itu, ya kayak gitu. Ya. Apalagi kalau bawa balap motor Beda. kan itu kayak perlu sepersekian detik, itu pengaruhnya gede juga ya. Ngaruhnya lumayan jauh, 0, tuh bedanya jauh. Oh. Lumayan Kan jauh. kalau di film kayak di TV kayak pelan gitu aslinya. Betul. Aslinya cepet ya itu ya. Kenceng banget. Motor, mobil tuh kenceng. Oke. Nah, ini zaman dulu kan kalau nggak salah waktu syuting si Entong ya, ada si Ipeh ya namanya dulu ya, Ipeh ya. Itu masih komunikasi nggak dengan teman-teman syuting? Masih teman-teman aku masih yang main Entong tuh masih kontek-kontekan, sampai yang tua-tuanya pun kita masih kontekan. Oh, masih Kontekan. Kayak Ipeh sekarang tuh nama aslinya Rana. Dia itu sekarang udah kerja kantoran. Oke. Kalau ada Siti dulu yang rambutnya keriting, dibilang Siti Demak. Nggak tahu kan? Nah, dia itu sekarang kerjanya di LSM. Oh, LSM. Oke. Jadi dia tuh susah ketemu deh sama dia karena dia sering banget keluar negeri, sibuk. Memperjuangkan. Ada yang perjuangkan. Kalau Mehmet itu sekarang jadi sutradara. Oh. Dulu dia itu salah satu yang megang kontennya Evos eSport. Itu dia yang megang kontennya dulu. Dia sutradara ya. Terus ada yang sekarang jadi penyanyi, si Raffi. Dia vokalis sendiri, gitu dia ya. solo. Raffi namanya. Betul. Terus ya ada yang udah meninggal juga. Ada yang meninggal? Si Topan yang jadi adik aku udah meninggal. Oh. Nah, kan ini beda-beda jalur ya. Nah, apa yang menyebabkan si Entong nih, Mas Fahri ini tetap di jalur ya? Sekarang kan udah membintangi berapa film nih? Kalau bisa, banyak ya kayaknya. Aku pernah ngitung ya. Tapi banyak ya dia. Film sih aku nggak banyak ya, mungkin film 3 atau 4 ya. Kalau nggak salah, lupa aku. Sinetron sih lumayan ya. Nah, itu banyak kan kalau dihitung-hitung kan udah lumayan. Nah, itu kan tadi kan teman-teman yang pas zamannya Sintong kan sekarang kan jalurnya beda-beda. Apa nih yang menyebabkan Mas Fahri kok mau masih di dunia perfilman seperti sekarang ya? Karena aku seneng kan gitu loh, maksudnya seneng dengan kerjanya, situasi kerjanya. Dan memang kayak udah sadar juga sih kayaknya dari dulu tuh memang ya udah ini jalur yang aku pilih gitu loh. Karena memang banyak yang angkatannya aku, yang pemain-pemain angkatan aku, gini kita nyebut angkatannya itu angkatan yang masuk ke TV-nya ya, itu kan masuk bukan dari umur tapi masuk ke angkatan, masuk ke TV-nya. Angkatan aku yang bertahan tuh ya tinggal beberapa orang sih, kayak aku, Dea, Imut. Iya masih. Imut ya masih tinggal beberapa aja, karena memang yang susah itu ketika sebutnya kayak aktor atau aktris cilik, begitu kita masuk ke fase remaja yang transisinya itu yang susah biasanya. Banyak yang akhirnya memilih jalur yang lain pada saat transisinya itu gitu. Ya, karena kita waktu kecil syuting ya
nggak ketemu teman di sekolah. Ketika anak-anak gini, memang ada beberapa yang homeschooling, ada beberapa yang sekolah biasa. Aku sekolah biasa. Jadi kita tuh ketika teman-teman sekolah kita, biasa kalau zaman sekolah kan dulu pulang sekolah main ke rumah ini, main ke rumah ini gitu kan, nginep, main apa ya. Aku pulang sekolah syuting, waktu kecil aku gitu. Aku kan gini mas, kalau kita bicara masa sekolah tuh mulai ada tongkrongan tuh SMP, SMA biasanya kan, mulai ada tongkrongan entah di rumah temen kah atau di warung di dekat sekolah, biasanya gitu tuh tongkrongan kan. Aku ngerasain tongkrongan SMA kelas 3 mas. Berarti dari sebelumnya nggak bisa nongkrong. Saking padatnya berarti jadwalnya saat itu. Betul. Tapi aku setelah entong itu sempat berhenti dulu. Karena mau ngerasain masa sekolah tuh SMP. Aku sempat berhenti mungkin setahun setengah. Tapi nggak sempat nongkrong ya saat itu. Tetap nggak sempat juga. Nggak sempat juga pada saat itu. Karena fokus untuk nguber supaya bisa dapet SMA unggulan pada saat itu. Ada yang ditargetkan saat itu. Gitu. Jadi ya gitu. Nah itu kan apa ya namanya? Saat itu kan dikenal lah ya waktu SD ya, dari SD sampai SMP mungkin ya, rentang waktu si Entong itu ya. SMP, ya sampai SMP awal ya mungkin ya. SMP awal. Itu berarti satu sekolah kenal ya semua ya. Tahu. Rame ya. Rame. Cuman kan kalau anak seumuran segitu nggak terlalu ini. Damai-damai aja gitu. Damai-damai aja gitu. Cuman kenal itu Entong. Cuma biasanya kalau bisa ada event sekolah atau apa pasti ini udah nih aja nih. Biasanya gitu tuh. Suruh maju gitu. Iya, gitu biasanya gitu. Berarti kan di dunia perfilman lah waktu kecil. Kemudian pas di sekolah diandelin itu pengaruh ya kayak ke mental, jadi berani punya target sesuatu. Kan cara berpikirnya berbeda dengan anak sekolah yang lain ya saat itu berarti. Bener kalau itu bener. Tapi sebenarnya gini ya mas, kalau misalnya ngelihat entertain tuh ya bahasa kasarnya kayak urat malunya ya harus putus. Gitu loh. Karena gini, ketika kita syuting misalnya di sebuah jalan gitu ya, kita harus tahan digangguin orang gitu. Karena orang nggak akan nonton. Ya kan orang akan berhenti ngeliat siapa nih yang syuting, atau kalau orang yang malu-malu atau nervous atau apa ya susah gitu. Kasarnya kayak gitulah. Belum nanti ada fans datang ya. Di sini juga kan banyak yang syuting tuh. Benar. Pada ngeliatin kadang ketika lewat. Nonton gitu. Tapi itu konsekuensi kan dari jadi seorang public figure, dan memang udah siap kan. Nah karena urat malunya udah putus, jadi pokoknya suruh maju-maju ya maju aja gitu ya. Karena gitu sih. Urusan lainnya gimana nanti gitu ya. Enggak sih, tetap harus dipikirin juga. Maksudnya kita harus bisa menempati posisi kita ketika kita berada di suatu tempat kan. Misalnya ketika kita main sama teman ya udah kita gimana gitu. Ketika kita acara yang formal ya kita harus kayak gimana penempatan dirinya. Lebih ke arah itu tetap harus diperhatiin sih. Tapi kalau kita misal bicara urat malunya gini ya maksudnya ya harus dihadepin gitu. Gitu. Ya jadi udah biasa lah gitu ya. Biasa. Dan itu yang sampai sekarang kan, sampai dengan jadi tumbuh dewasa seperti ini, itu kan membantu juga kan, karena mental itu dilatih. Betul. Gitu. Nah, Mas, itu kan sampai sekarang kan masih main film ya, bisa dibilang seperti itu. Bahkan tadi sempat ngobrol, mau ada juga yang terbaru ya. Kan menjaga konsistensi ya. Di dunia seperti sekarang kan nggak mudah ya. Ada strategi yang dilakukan oleh Mas Fahmi? Kalau kita bicara strategi ya selalu memberikan yang terbaik sih. Selalu memberikan yang terbaik. Harus 100% gitu, kita ngerjain apapun tuh ya harus 100%. Tapi lebih ke arah fokus ya Mas. Karena gini, yang susah itu ketika kita jalan kalau di entertain ya, fokus itu suka kebagi gitu. Karena ketika kita syuting, entertain, kita megang ada duit, ada apa, itu fokusnya udah nggak fokus lagi untuk kita beneran menjalani itu. Karena banyak yang akhirnya fokusnya kebagi kemana.
Akhirnya jadi misalnya dia senang nongkrong, karena dia sekarang mungkin udah megang duit, senang nongkrong segala macem, akhirnya datang ke lokasi telat, ketiduran karena dia nongkrong apa segala macam. Yang kayak gitu-gitu sih. Aku sih lebih kayak ya udah kalau lagi kerja ya kerja gitu. Nah kalau misalnya emang ketika aku mau nongkrong sama teman-temannya aku suruh ke lokasi aja. Oh, jadi nongkrong tempat syuting. Jadi nongkrong di lokasi gitu. aja gitu. Jadi mereka ya ketika aku tag ya aku tag dulu gitu ya, mereka ngobrol gitu. Tapi nanti begitu udah kelar tag, aku ngobrol lagi sama mereka, ya mendingan nongkrong di lokasi gitu. Daripada aku harus izin di lokasi misalnya, bentar ya, gue cabut dulu boleh nggak bentar gini-gini. Buat apa? Buat nongkrong kan? Gak enak. Gak etis. Gak etis lah ya. Ketika kita kerja, ya kita kerja gitu loh. Betul. Apalagi kan kadang ketika syutingnya apalagi panjang ya nggak boleh kemana-mana daerah situ gitu. Betul ya, paling kalau mau keluar misalnya ada kita dikasih tahu kita jeda misalnya jeda 2 jam 3 jam ya, misalnya kita di dekat situ ada bioskop, kita mau nonton dulu boleh kayak gitu, atau mungkin kita mau makan dulu mau makan keluar, atau mau ketemu sama orang, atau mungkin mau ketemu sama teman, tapi tetap kalau dibilang jenjang waktunya hanya 3 jam ya, sebelum 3 jam itu kita udah harus balik di lokasi. Oke, berarti ya kuncinya salah satunya komitmen dan disiplin ya. Disiplin, betul. Karena ada juga mungkin ketika kalau syuting banyakan kan, ketika satu orang terlambat semuanya keganggu kan, bukan satu orang aja. Syuting itu kerja sama tim, gitu. Karena bukan kita bicara masalah pemain aja ya. Mobil alat telat datang nggak ada yang bisa dikerjain. Oh iya. Ya kan? Mobil kru yang biasa bawa aqua, minuman, teh, kopi nggak datang, nggak ada yang bisa minum, nggak bisa kerja juga gitu kan. Oh, ada mobil khusus ya? Saya baru tahu. Ada itu ada. Jadi ada mobil khusus untuk menyediakan kebutuhan ada konsumsi. Konsumsi ada. Catering telat datang nggak bisa makan. Iya, Karena itu semua kerja sama tim gitu loh Mas. Ada satu ngaret semua kan berantakan. Lighting nggak ada, berabe. Oh, berarti itu ada yang ngurusin ya, Bi? Gimana caranya supaya semuanya terkolaborasikan? Namanya sebutannya orang scheduling. Orang scheduling. Tapi nanti orang scheduling ini akan koordinasi sama ada namanya Pimpro, pimpinan produksi. Jadi pimpinan produksi itu yang kita misalnya extras ada berapa orang, dia tuh tahu nih Pimpro. Karena yang megang budget untuk syutingnya itu Pimpronya. Ekstrasnya berapa orang, kita perlu kopi berapa saset misalnya, cateringnya untuk berapa puluh orang, alat misalnya kalau alat rental berapa lama nyampainya, lokasinya dari mana, itu semua dia udah harus perkirakan. Terus ada lagi, dia koordinasi sama orang schedule, ngurutin scene-nya. Nanti dia koordinasi lagi sama orang lapangannya. Orang lapangan tuh, unit lapangan tuh yang ngecek lokasinya. Ini nanti akan jadi rumahnya Kang Ridwan misalnya, propertinya nih rumahnya Kang Ridwan, tapi misalnya teras rumahnya nanti rumah yang lain. Itu untuk pindahin kamera itu harus dihitung tuh berapa menit pindahin kameranya, itu semua harus ada. Ya soalnya kalau satu kelewat aja nggak jadi gitu ya. Skip berapa itu agak itu. Kan ada targetnya, sehari mereka harus ngerjain berapa scene. Betul. Karena ada target yang harus dipenuhin gitu. Jadi harus efisien gitu. Segitu ya, dan kompleks juga kan sebetulnya ya. Sangat kompleks sebenarnya. Ya, tapi kalau udah biasa kan udah ada toolsnya lah ya. Udah paham, kalau orang di bidangnya kan udah paham. Tapi kalau saya jadi orang scheduling kan nggak paham, adaptasi lagi kan gitu ya. Kalau orang udah di bidang itu udah lama udah bisa gitu ya. Nah, Mas berarti kan tadi salah satunya itu supaya tetap eksis lah, bisa dibilang itu salah satunya itu fokus ya. Fokus. Jadi ketika ada satu job yang ditawarkan, Mas Fahri konsisten aja dengan job itu. Betul. Menjaga supaya performa terbaik, tidak disipliner lah ya. Iya, betul. Tetap disiplin dari segi waktu dan sebagainya, gitu ya. Karena kan ada juga orang bikin film udah gitu hilang lagi, rame sebentar, hilang lagi, kan ada seperti itu. Dari semua film yang paling berkesan apa tuh Mas? Mau sinetron, mau ini Sintong kah? Atau udah ada yang lain gitu? Kalau sinetron ya Entong ya, karena emang satu itu sinetron pertama. Oh iya. Kedua dekatnya udah kayak keluarga semua, udah kayak saudara semuanya. Dan lama itu 3,5 tahun. Oh iya. Jadi dekat banget ya. Mereka aja gitu dulu. Iya. Kalau film yang berkesan banget ya kemarin yang terakhir itu Balada Siroy, karena memang satu syutingnya lagi masih di tengah pandemi,
Tapi memang pandeminya lagi menurun waktu itu kita syuting. Tapi beneran berprotokol kita syutingnya. Jadi sistemnya ada kayak pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Tiap orang itu yang diproduksi itu dikasih ID card. Jadi nggak bisa sembarangan kita masuk ke pos. Gitu. Nah, permasalahannya gini. Kalau kita ngelihat syuting Hollywood itu udah begitu dari dulu. Sistemnya udah gitu. Jadi nggak bisa. Sebelum pandemi, sebelum pandemi dia udah dari lama dulu. Kayak waktu gini. Eat Pray Love, tahu kan? Tahu. Eat Pray Love si Julia Roberts. Di Bali kan? Di Bali? Iya, di Bali. Nah, yang kru mereka kan pakai kru kita juga, kru Indonesia juga orang Indo. Nah, kru kita itu batasnya itu hanya sampai di pos 3 kru lokalnya. Oh, nggak nyampe ke sejulianya? Nggak nyampe ke pos 1 karena emang yang kru intinya yang untuk hanya di set itu biasanya mereka udah bawa tim sendiri dan nggak bisa sembarangan kan. Gitu. Setahu aku mereka cuma sampai di pos 3 deh. Jadi pos 3 itu misalnya tugasnya ya awal tuh ngeset awal gitu, misalnya bikin propertinya, ngebangun setnya, ngerapiin kasus segala macam. Tapi begitu waktunya kamera ngeset itu ya udah mereka udah harus keluar dari situ. Udah tiap itu udah divisinya. Ada divisi keseniannya, anak artnya, ada anak lightingnya. Jadi kalau anak artnya udah jadi, nanti baru anak lightingnya masuk ngeset lampu. Gitu. Ada area dan ada job desk-nya masing-masing. Jadi nggak bisa dilangkahin. Betul. Gitu. Ketika dia ada job desk dia bisa masuk ke areanya. Betul, ketika enggak ya back mundur lagi gitu ya. Ya, nah itu waktu pandemi berkesan karena itu berjalan. Gitu. Sekarang berarti nggak jalan lagi ya, normal lagi guys. Secara umum. Secara umum kayaknya sekarang udah mulai kayak gitu karena memang setahu aku kan sekarang kiblat untuk drama kita kan lagi ke arah Korea ya. Korea ya, film-film Korea ya. Karena emang banyak juga ngambilnya tuh dari webtoon. Mereka bikin remake dari webtoon Korea atau mungkin ada yang kayak kemarin film yang di remake lagi versi Indonesianya yang Miracle in Cell Number 7 ya. Ya. Bikin versi Indonesianya ada ya itu Dekora juga. Vino yang Pak Indro ya, Indro ya. Om Indro. Nah, emang lagi arah ke sana. Jadi dan pihak production house-nya itu kerjasamanya dengan yang bahasanya apa ya? OTT ya, bukan OTT ya. Pokoknya yang iniannya luar negeri deh, misalnya kayak ya channel aplikasi yang merah. Ya. Yang huruf N. Huruf N. Oh iya. Nggak apa-apa disebut juga. Nggak apa-apa. Kirain Netflix nggak salah. Ya dia kerjasama dengan Netflix atau apa gitu-gitu kan sistem kerjanya udah seperti di luar negeri. Gitu. Jadi emang udah setahu aku udah banyak yang mulai melakukan seperti itu. Gitu. Jadi mulai adapt lah ya dari segi sistem, dari segi cara, karena benchmarknya keluar kan gitu ya. Betul. Mas pernah jadi antagonis nggak? Nggak. Nggak kebayang ya mukanya jadi antagonis. Pengen nyoba gitu. Oh pengen ya. Gimana ya? Kan kalau di entertain biasanya untuk di tayangan tuh udah ada kategorinya gitu ya. Biasanya yang karakternya bapak-bapak nih, oh yang ini gitu. Yang eksekutif muda, yang ini. Nama pemainnya itu udah masuk kategorinya gitu. Dan nah itu nggak semata-mata cuma asal dimasukin juga, karena kan ngeliat kontur muka. Misalnya gimana kontur muka? Misalnya kalau itu ngaruhnya ke psikologis juga kan, gitu. Misalnya gini. Kalau Akang perhatiin nonton TV, sebuah karakter antagonis itu pemilihan warna bajunya harus ngejreng. Akang perhatiin, coba. Ya, dari sekarang saya perhatiin. Kalau merah harus merah darah. Nembak. Birunya harus biru yang tegas ya gitu ya. Jelas. Pengukuhan karakternya, karena itu yang wardrobe itu, make up itu sangat ngedukung untuk pembentukan karakter. Gitu, dan itu ini psikologis. Makanya kalau orang ngeliat yang baik-baik, sekarang kalau gadis desa kenapa harus selalu dikepang? Atau dikuncir 2 gitu. Kenapa tuh? Ya kan nggak harus gitu kan, kalau kita lihat realitanya kalau gadis desa nggak selamanya kayak gitu, nggak semuanya kayak gitu kan. Tapi kan itu psikologisnya.
Kalau yang antagonis, yang orang kota, rambutnya curly, terus pirang-pirang. Sedangkan kalau yang baik-baiknya harus yang hitam warna rambutnya. Yang lurus ya Yang biasanya. lurus, nggak diapa-apain rambutnya. Itu psikologisnya gitu. Ada itunya juga gitu. Dari kontur muka, kalau yang baik-baik rata-rata biasanya pipinya agak-agak cabi. Ini cabai dikit sedikit. Iya. Dari kecil ya? Dari kecil nih, kayaknya dari kecil. Ya, harus yang kayak gitu. Ini tuh udah dari kontur mukanya apa. Biasanya alisnya kalau yang baik-baik tuh dia agak turun alisnya. Kalau yang antagonis tuh tajam-tajam. Tajam ya, sampai naik ke sini nih, gitu ya? Ya, biasanya kayak gitu-gitu. Ya, dan itu kan bisa dibuat ya beberapa. Betul, ya. Tapi ada bisa beberapa dibuat. yang nggak bisa dipaksakan kan? Ada beberapa yang nggak bisa dipaksakan gitu. Ya banyak kan orang tuh pemeran protagonis ya sebetulnya. Ingin menjadi antagonis itu banyak ya. Maksudnya saya pernah dengar pengen mencoba peran antagonis. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Ya kalau Mas Hari kayaknya udah ditolak duluan kayaknya nih enggak. Karena dicoret ya. beberapa kali aku datang kayak mau casting buat film buat peran antagonis gitu. Aku datang terus ditanya kan, ngapain Ri kesini? Ini mau casting gitu kan. Mau jadi karakter apa? Karakter ini yang antagonis gini. Nggak cocok. Ganti karakter yang ini aja nih. Ya pernah aku beberapa kali kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah. Bersyukur dengan yang dimiliki sekarang ya. Mungkin belum waktunya. Belum waktunya, ya. Mungkin nanti tunggu 10 tahun lagi ya. Kalau udah nggak cabi mungkin. mungkin. Kan tadi bilang cabi, katanya ini masih cabi dikit ada ya gitu. Dikit. Nah, sini ketika kecil nih ya, ini kan perjalanannya sampai dengan sekarang ya. Itu kan jadi Entong itu kan satu peran yang tidak mudah ya. Kalau menurut saya sih pemeran utama dan kemudian menjaga konsistensi, apalagi masih kecil saat itu ya. Dulu belajar aktingnya gimana sih? Kan nggak tiba-tiba jago akting kan? Betul. Ada latihan sendiri kah? Apakah ada yang ngajar kah? Itu gimana dulu? Jadi aku tuh segini, aku tuh sistem belajar aku tuh bukan orang teori, tapi kasarnya tuh kayak aku tuh orang lapangan. Aku tuh belajar tuh harus ngeliat, ngeliat orangnya kayak gimana, ada yang nyontohin gitu. Kalau sistem aku tuh kayak gitu. Dulu yang ngajarin pertama kali itu, Mas Gilang, tahu yang ngajarin pertama kali siapa? Takeda. Seriusan? Iya. Takeda yang ngajarin. Jadi awalnya memang aku udah iklan kan, iklan. Awalnya iklan dulu, tapi kan iklan tuh ekspresi harus 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kayak misalnya kita makan kayak harus lebih heboh, lebih lebay lah. Ekspresif lah ya. Ekspresif, lebih lebay lah gitu. Hiperbola kan. gitu. Dan kalau sinetron, film kan nggak bisa kayak gitu. Gitu. Sinetron sama film ada porsinya masing-masing. Kita nggak bisa, ya ketika kita syuting nggak bisa. Ya kita harus tahu nih inti scene ini nih siapa nih intinya. Ya kalau bukan kita nggak boleh lebih melebihi dari yang lain. Lebih si inti scene ini apa? Misalnya kayak gini, kita lagi ngobrol Kang. Inti scene ini, scene podcast ini apa intinya? Intinya misalnya Kang Ridwan mau nuding aku misalnya tentang apa gitu. Ya aku kayak harus sadar diri juga, aku nggak bisa ngelebihin posisinya Kang Ridwan karena ini acaranya acara Kang Ridwan kan ada porsinya masing-masing. Ya. Nah, kalau dari waktu kecil itu makanya aku tuh akhirnya diajarin sama Takeda. Kalau tahu Takeda itu dulu jebolannya Avi. Iya, Indosiar, betul. Kebetulan dia itu ngekosnya di kosan aku, punya keluarga. Anak kos. Dan orang Padang. Keluarga aku ada keturunan Padang gitu, Sumatera Barat. Jadi waktu itu papa pas aku mau casting sinetron, coba belajarlah sama dia gimana caranya. Oh, itu belum Sintong, belum mulai itu? Belum mulai. Awalnya di situ. Karena kan beda. Karena kalau iklan itu ketika kita ngomong atau apa, kita nggak akan ada suaranya. Nanti akan ada dubbing lagi. Kalau iklan. Atau mungkin bahkan bukan suara kita yang ngisi. Biasanya. Musik padang full gitu ada ya. Ada musik doang, nggak ada ngomongnya. Atau cuman yang 2 detik itu kan? Iya, cuma 2 detik gitu doang joget. Kan nggak ada ngomongnya juga kan. Nah, sedangkan kalau sinetron, film ya kita harus ngelatihan vokal. Artikulasinya harus jelas, apa segala macem. Ya itu diajarin sama Takeda gitu. Aku tuh ngajarin dia dulu awal pertama kali. Habis itu syuting, dapatlah nih kita casing dapat Entong syuting. Tapi Entong
hitungannya juga nggak terlalu acting ya. Karena memang yang dicari karakternya aku, gitu loh. Oh, jadi Mas Fahri banget lah gitu. Iya itu, jadi ya udah aku dilepas aja. Jadi lu apa adanya aja Ya gitu. udah, iya, gitu. Yang lain pun mungkin mengikutin. Betul. Karena ngatur anak kan susah kan? Nggak gampang kan? Nggak segampang. Kamu jadi karakternya yang jahat, nanti gini ya marahnya. Nggak gampang kan ngatur kayak gitu. Itu kan kadang ada yang anaknya nggak bisa marah. Kan ada kalau anak kecil yang kayak gitu-gitu kan. Oh, jadi Entong tuh sebetulnya karakter yang relatif betul-betul diri sendiri, mengalir mengikuti naskah. Betul. Fun fact-nya, Nah, peci yang merah itu peci aku. hah? Jadi tadinya artinya sinetron Entong itu pecinya peci hitam biasa aslinya. Peci yang hitam kopiah itu, tapi warnanya agak merah kayak punyanya Pitung. Oh iya. Oke. Tadinya itu merah tua, merah darah gitu. Cuman pas aku lagi salah satu tahap akhir screen test, disuruh bawa lah peci sendiri untuk karakter gitu kan, pasti castingnya segala macem. Aku bawalah peci itu iseng, aku pakai. Soalnya judulnya kan si Entong Abu Nawas dari Betawi gitu. Karena peci Abu Nawas yang merah itu kan. Dan cocok ya. Cocok, iya. Makasih ya. Kan nggak perlu research. Nggak perlu research dong. Makasih ya. Jadi ya. jangan di search ya peci merahnya. Makasih research tuh. jangan di search. Orang malah search jadi. Oh itu tuh peci sendiri. Peci sendiri. Sarung yang merah juga sarung aku. Dan aku masih ada di rumah sampai sekarang. Waduh, kenang-kenangan. Nggak pakai figura? Aku simpan aja dulu. Iya, itu kenang-kenangan yang paling berkesan kan. Oh, berarti latihan dulu ya waktu itu sama Takeda itu diajarin. Latihan vokal gimana, acting gimana, apa basic-basicnya sih aku diajarin basic-basicnya gitu. Nah, mau belajar sendiri emang saat itu, bukan diarahkan orang tua saat itu? Aku mau. Oh, emang justru aku yang passion minta, senang. ada yang bisa ngajarin nggak gini-gini, takut ngecewain apa segala macam gitu-gitu. Jadi kan secara basic ya buat sobat Kang Ridwan yang nonton, kalau misalnya ada anaknya yang pengen kan merintis di dunia seperti apa film kayak gitu kan nggak langsung tiba-tiba bisa ya, itu satu proses dan belajar bisa dari siapa aja. Ada proses. Nggak usah idealis harus course yang mahal-mahal yang tentang artis gitu ya, apa namanya modeling gitu ya. Tapi itu kan bisa belajar dari orang yang udah berpengalaman. Betul. Yang kadang sederhana aja dulu gitu ya. Cuma itu skillnya dilatih terus ya, berarti. Terus karena memang ya karena aku ngeliatin orang di lokasi gimana belajarnya. Karena aku bilang tadi kan aku belajar itu ya aku harus ngeliat orang. Gitu. Sampai sekarang masih belajar kan? Masih. Masih belajar sama orang. Maksudnya belajar acting gitu? Iya, belajar acting kayak gitu. Enggak sih aku sih. Ada idola kah di dunia perfilman? Gini, kalau misalnya untuk yang masalah belajar nih Kang, sorry. Oke. Kalau kita bicara sebuah persiapan project itu nanti akan ada orang yang ngebantuin kita. Terutama film ya. Film itu ada workshopnya pasti. Film ada workshopnya, itu misalnya apa? Ada adegan berantem ya, pasti akan ada instruktur bela dirinya untuk bikin koreonya, untuk bikin basic gerakannya, bela dirinya. Karena nggak bisa dibohongin mas, karena kita harus jujur di depan kamera gitu maksudnya. Betul. Kelihatan yang mana misalnya orang bisa berantem atau enggak tuh kelihatan di kamera gitu tuh, diakalinnya susah banget, nggak segampang itu ngakalinnya gitu. Makanya orang-orang yang bikin film latihan dulu gitu ya. Pasti ada latihan. Bahkan bukan di situ, di luarnya. Di luar scene kan, dia latihan gitu ya. Nah, acting pun ada juga. Biasanya kalau kita film workshopnya tuh ada coach actingnya. Apalagi kalau misalnya perlu logat, kita menjadi orang dari daerah mana gitu misalnya. Ntar akan didatengin untuk si dialect coachnya nih. Jadi sehari-hari kita akan ngobrol sama dia dengan bahasa itu. Nanti ada lagi yang acting coachnya. Untuk mendapatkan karakter itu apa? Ya, biar dapat gitu karakternya. Biar dapat gitu. Ya. Bahkan ada jadi pemeran tokoh tertentu jadi Habibie, kadang belajar ke Habibie-nya dulu kan kadang ya. Iya, waktu itu kan Reza Radian kan nyamperin, ketemu waktu masih ada. Iya. Ketemu sama anaknya, kebiasaan apa yang dilakuin gitu. Itu lebih susah ya menurut aku kalau kita ngikutin orang apa ya, biografi ya, apa sih bahasanya, biografi ya, kayak biografi gitu deh, film biografi gitu yang tentang orang yang
ada orangnya gitu, bukan sebuah tokoh imajinasi gitu. Iya. Itu lebih susah gitu. Karena karakternya itu karakter orang yang ada itu. Orang yang padahal dia bukan orang itu gitu ya. Kan susah untuk kita gaya bicaranya, gaya ambil napasnya aja tuh harus sama Mas. Kalau kita untuk biografi gitu. Ya, jadi sambil napas kita sambil minum Mas. Kalau minum dulu. Dari tadi ngomong gak kerasa ya gitu ya. Ini kayaknya kalau ngobrol bisa panjang ini. Emang aku senang ngobrol soalnya. Senang ngobrol. Extrovert ya berarti ya. Senang ketemu. Aku karena belajarnya merhatiin orang, jadi aku harus ngobrol sama orang. Aku tipe orang yang merhatiin orang. Jadi makanya aku orangnya tuh kalau sama anak-anak tuh icebreaker. Jadi aku tahu nih, oh ini orang nih nggak batas bercandanya di sini nih, kelihatan nih, oh ini udah berubah nih mukanya. Aku tipe yang merhatiin orang. Jadi sudah paham si A ini udah bisa masuk nih ya. Gitu. Wah ini masih kaku nih. Biasanya gitu. Berarti saya tadi diperhatiin ya berarti tadi ya. Semua. Mas nyobain produk Mas. Boleh. Yang mana aja dipilih. Ini produk sendiri kita nih. Ini ada abon, ini ada yang asin, ini keju nih. Kayaknya abon deh aku. Boleh tes. Saya temenin nih. Gagal dia. Saya udah bilang tadi sama tim, aduh nih saya pengen tidak makan nih hari ini gitu. Kalau mau cepat kurus, berenang. Berenang ya? Berenang. Itu paling cepat. Bakarnya paling cepat berenang. Oh seriusan? Tapi beneran berenang ya. Jangan ke kolam berdua kali terus udah ngobrol gitu. Iya. Ya, olahraga. Aku dulu waktu zamannya mau kurus langsung berenang gitu. Pagi berenang paling 20 menit. Sore berenang lagi 20 menit. Nah, itu langsung manjang gitu kan, dipanjang. 20 kali manjang nggak berhenti bolak-balik. Iya, sama saya juga kayak gitu. Harus naik, mandi langsung pulang. Biasa gitu. 20 kali ya, 20 balik ya. 20 kali bolak-balik. Itu 20 menit beres sih kekejar. 20-30 menit sih. Ya kurang lebih segitulah. Tergantung speed orangnya kan, tapi kurang lebih segitu. Saya suka campur biasa gaya bebas sama gaya dada. Karena kalau full terus tuh agak capek. Betul. Pegel kan kalau gaya dada terus nggak berhenti, lebih pegel. Senang-senang juga saya. Aku kalau nggak renang kayaknya nggak segini aja aku nggak tinggi ya. Aku 169, 170 segini aja nggak tinggi aku. Ini udah kebantu berenang, gimana aku nggak berenang dulu Mas? Oh iya nggak naik berarti. Iya. Berarti pernah ada pengalaman tenggelam biasanya kalau berenang? Enggak sih, emang aku kecil tuh sering dibawa ke pantai. Nggak pernah ngalamin mau mati gitu? Lagi tenggelam, lagi di pantai? Sih enggak sih. Nggak ya? Alhamdulillah enggak kalau berenang. Kalau berenang enggak sih aku. Harus 3 kali mah. Ya kan kalau laut ya? Di laut iya. Ada arusnya kan? Di sungai pernah ngalamin. Nah, dia ada harusnya ya kan. Kalau kolam kan enggak. Aman deh. Ada yang jagain lagi. Ya. Nah, enak lagi. Enak masnya sih. Makasih. Nah, ini dulu, jadi aku pernah dapat iklan. Iklannya itu salah satu tempat water park di Jakarta. Jadi aku iklan. Castingnya itu di kolam, aku lupa di kolam mana ya, daerah mana. Jadi itu emang kolamnya itu tempat orang latihan diving. Awal-awal diving. Dalam ya? Dalam. Yaudah itu kita dilempar aja ke situ. Jadi kita disuruh apa namanya kalau ngambang tuh water trepan. Ya selama kita mungkin minimal 15 menit atau apa. Karena waktu itu proses syutingnya di Pulau Seribu. Syutingnya di Pulau Seribu dan di laut. Dan nggak bisa renang saat itu? Aku bisa renang dari kecil, bisa renang. Bisa renang. Karena aku anaknya aktif. Aku olahraga apa aja. Ya mau belajar gitu. Jadi aku belajar bola, belajar voli, belajar apa bilik, pokoknya belajar semua aku. Gitu. Cuman nggak ada yang tekun aja. Ya, gitu. Yang tekunin motor sekarang. Aku tekunin. Kalau kedepannya Mas mau jadi apa?
Gua ke depannya apa nih? Adakah cita-cita yang belum tercapai atau keinginan? Aku sih nggak terlalu mikirin jauh-jauh banget ya. Tipe aku tuh ya besok aja dulu. Ya kalau aku sistemnya gitu. Mikirinnya gitu sih. Jadi belum nggak mikirin pengen apa gitu. Karena aku nggak mau mimpi yang terlalu jauh sih. Kenapa tuh? Kan biasanya orang bikin mimpi itu nanti ke depannya mau kayak gini. Kenapa Mas Fahri? Karena tahu lah, aku bukan dari keluarga yang ada gitu. Aku dari keluarga yang biasa aja gitu. Dulu bahkan dulu waktu aku kecil banget, belum ada adik-adik tuh ya agak sempat ngerasain susah juga dulu waktu aku masih kecil banget. Mama papa yang cerita. Sama tetangga aku yang dulu nolongin yang cerita. Ya kayak dulu, ya ini papa mama kamu tuh sempat nggak makan gitu atau apa gitu. Tahu tetangga aku ini yang dulu sempat cerita. Waktu Mas Fahri masih kecil banget? Masih kecil, masih setahun 2 tahun mungkin. Masih kecil banget, aku masih kecil banget. Ya enggak yang dari awal aku ada, enggak. Aku awal syuting juga berangkat lokasi naik bus. Naik bus, nebeng mobil orang. Bukan dianterin mobil, bukan ya? Dari awal enggak. Tapi setelah itu dianterin pakai mobil dong? Enggak juga? Setelah udah berjalan agak lama? Udah mulai lama ya, mulai dianterin naik mobil sama mama. Fasilitas sudah mulai makin membaik? Buat tidur kan? Oh iya. Buat tidur di mobil. Jadi kalau habis syutingnya belum kelar, bisa istirahat di mobil gitu. Apalagi kan sekolah besok. Betul. Aku tuh dulu zaman syuting zaman kecil tuh ya pulang pagi itu pulang nggak ke rumah langsung ke sekolah. Karena aku sekolah negeri. Oh iya, on time gitu. Sekolah negeri apa bedanya sama swasta? Enggak kan, kalau swasta mungkin bisa libur, izin gitu. Izin lebih gampang izinnya. Kalau negeri lebih kaku. Negeri kan ya harus strict atau apa segala macam gitu. Ya jadi aku sekolah negeri dulu. Jadi ya, sama sekolah nggak ada keringanan gitu? Ya tat dikit itu bisa kali ya. Tapi mamaku yang nggak mau. Oke. Mamaku nggak mau. Maunya ya bener mamaku tuh yang kayak orang lama gitu loh, Kang, yang pendidikan tuh nomor 1. Orang konvensional lah gitu. Ya, tertib lah gitu ya, tertib gitu. Ya wajar. Jadi makanya tertib kan sampai sekarang. Iya benar sih. Ya kan itu kan didikan orang tua yang alam bawah sadar nerima. Bener. Ngalir sampai sekarang. Tadi kan fokus. Jadi ketika ngerjain sesuatu tertib aja, disiplin. Betul ya itu ke bawah ya dari orang tua. Iya makanya ya gitu aku jadi ya masuk pagi tetap pagi ya nggak tidur. Ya maksudnya tidur di jalan di mobil. Kalau nggak pas lagi istirahat yang lain-lain aku tidur istirahat gitu di kelas. Habis itu pulang sekolah ya langsung berangkat lagi di lokasi. Nanti mandinya di lokasi. Biasa gitu. Jadi betul-betul dunianya tuh di tempat syuting ya sebagian besar ya. Sebagian besar betul. Kalau soal pendidikan nih Mas, nggak apa-apa nih nyambung ke pendidikan lagi nih. Dulu sempat kuliah nggak sih? Aku S1. Tetap kuliah dulu. S1. 6 tahun aku. Gara-gara udah mikir dulu 6 tahun. Apa yang dibanggakan 6 tahun? Oh iya lama. Gara-gara absen aku. Nilai aku nggak ada yang jelek, alhamdulillah. B. Oh, jadi ketika cuti sekalian gitu maksudnya. Aku nggak pernah cuti. Itu kok bisa 6 tahun? Jadi kan 4 tahun biasanya. Jadi kampus aku ini dia itu kampus baru sebenarnya, tapi di manage sama kampus swasta yang strict banget. Masalah absensi, izin segala macam gitu. Jadi pas aku kuliah itu jatah absennya itu cuma 3 kali absen doang, 1 mata kuliah kan. Oke. Cuma 3 kali absen. Terus nih tinggal 1 pertemuan lagi, tiba-tiba dosennya ngadain kelas pengganti. Dan aku misalnya lagi syutingnya di Bandung. Nggak bisa balik ke Jakarta kan, aku nggak bisa, aku tinggal lagi syuting gitu. Ya udah, akhirnya udah tinggal 1 pertemuan lagi, aku harus ngulang mata kuliah itu karena absen gagal ya. Jadi 6 tahun tuh gara-gara itu ya. Kadang 1 hari, 2 hari. Ya. Waktu aku lulus, kata dosen aku, akhirnya donatur tunggal kita lulus. Iya. Karena kerjanya bayar SKS dulu. SKS tapi nggak tuntas gitu. Nggak tuntas. Bayar SKS lagi, ngulang lagi, bayar SKS, ngulang lagi.
absen. Dan selama waktu ngulang pun kan sebetulnya ikutin kuliah normal, hanya nggak hadir 1 hari aja kurang kedisiplinan, dan itu nggak ada kompensasi sama sekali ya? Nggak ada, karena memang kampusnya strict. Saya nggak ada dispensasi ya gitu ke kampusnya nggak bisa. Mungkin sih ada beberapa dosennya yang bisa ngasih dispensasi, karena memang ada beberapa dosennya dari orang TV, ada yang orang PH, orang iklan, jadi mungkin mereka bisa tuh, ya udah, tapi lo gantinya sama tugas ya, misalnya kata dosennya, atau lo bikin PowerPoint atau presentasi atau apa. Oke Pak, nggak masalah gitu, atau gue bikin makalah gitu. Cuman kalau yang emang rata-rata yang strict akademi, orang-orang akademi agak susah untuk menerima yang dari entertain gitu. Mereka nggak mau tahu ya, lo harus pendidikan ya number 1 gitu loh. Betul. Nggak salah juga gitu loh, bagus juga gitu. Tapi kan yang penting lulus lah ya. Penting lulus. 6 tahun. Ya, 6 tahun nggak apa-apa. Tapi emang kelihatan ya ada komitmen di dunia pendidikan ya. Artinya kan itu pun dibutuhkan ya untuk bekal hidup ya. Betul. Walaupun nggak dipakai kan ijazahnya kan. Ngelamar syuting kan nggak pakai ijazah kan. Benar sih. Tapi aku makainya sih ya itu kayak linknya atau gimana cara kita presentasinya, bikin PowerPoint dengan benar, bikin makalah, bikin proposal. Betul. Terus juga ada yang mungkin menurut anak-anak kuliah kurang penting ya. Ada satu mata kuliah namanya table manner. Table manner menurut aku itu penting banget loh. Dulu jurusan apa emang table manner? Aku komunikasi. Jurusan aku sebenarnya broadcast, tapi kok table manner? Lulusnya SIKOM. Kayak perhotelan kan kata table manner. Iya betul, di perhotelan, biasanya di perhotelan. Tapi table manner itu ketika kita ada meeting sama orang kan, meeting ketemu makan, gimana cara makannya yang benar tuh seperti apa, cara duduk makan, tipe makanan aja tuh, oh ini pisaunya untuk ini, garpunya untuk yang ini, kan beda-beda. Itu kita harus tahu kan, itu basicnya kan. Ya betul. Jadi kalau mau jadi orang kaya udah siap lah di table. Nggak kaget. Kata orang kaya yang lain nih, orang kaya baru kalau salah kan. Tapi kalau udah tahu table manner, wah ini udah lama deh kayaknya. Padahal baru gitu kan. Table manner-nya bagus. Table manner-nya bagus. Ya kan cara kalau menyajikan makanan atau ngasih makanan lah ya, memberikan makanan ke meja, narik kursi. Make serbet segala macem gitu-gitu kan penting juga gitu. Iya. Wah, ada ya table manner ya. Iya, karena kan maksudnya gini, kalau broadcast kan komunikasi, aku jurusannya jadinya SIKOM, masih di komunikasi, tapi jurusan aku broadcasting kan. Jadi cuman broadcasting aku tuh bukan broadcasting menjurus, tapi aku broadcasting secara umum. Jadi radio aku belajar, iklan belajar, bikin dokumenter, bikin game show, itu belajar semua tuh. Nyambung berarti sama dunia perfilman sekarang ya. Semua. Makanya kalau ada tugas praktek, anak-anak rebutan segrup sama aku. Oh kenapa? Karena ini toolsnya banyak gitu. Udah tahu ini ntar ngeditnya gimana, ini gimana, gini gitu. Gitu ya. Cuman nggak tuntas terus gitu. Iya, nggak tuntas itu aja. Aku lulus tuh angkatan aku tinggal 9 mungkin. Oh tapi masih ada. Masih ada. 9. Oh iya biasa. Kalau teman-teman senasib sepertanggungan ya, betul. Seneng tuh. Ayo kita berjuang. Ayo berjuang. Kumpul. Masalahnya kalau kayak di depan kampus kan kayak ada warung, apa kita lagi duduk di situ lagi makan apa nongkrong. Itu tuh anak-anak kampus yang baru tuh jujur-jujur manggilnya tuh udah misi bang. Gitu, kayak aduh ya Allah tua banget. Ini senior. Aduh. Mas, ada untold story gak? Ada satu cerita yang belum pernah ceritain sama orang lain. Siapa sih tentang sosok Mas Fahri ini? Kan kalau dari depan nih kan mukanya tuh baik, perannya tuh baik. Atau mungkin ada, ya sorry, jorok mungkin aslinya gitu kan, kita nggak tahu. Apa untold story deh? Atau mungkin ada satu yang belum pernah ceritain sama orang. Apa ya? Kayaknya nggak ada ya, udah dibuka ya, semua udah. Gitu ya. Soalnya aku apa adanya aja sih, nggak ngalir ya, nggak ada yang disembunyiin ya. Ya nggak juga orangnya tipenya yang gengsian gitu. Ya kan ada yang kayak gitu ya, aslinya gimana, padahal aslinya ada yang berusaha mengikuti pergaulan
di kalangan entertain gitu kan. Kan beda grup teman kan beda cara bergaulnya kan. Betul, Pasti ngikut ya, beda-beda ngikutin. gitu. Makanya aku mainnya yang dengan setipe sama aku. Yang orangnya apa adanya, nyantai gitu. Ibarat kita, "Udah kita nongkrong gimana?" "Oh, gini." Even kita kayak nongkrong di flyover pun jadi gitu. Ah, seriusan? Asli. Sekarang masih? Masih. Maksudnya kalau ada yang ngajak, kalau lagi ada motoran gitu, kita lagi motoran gitu. Berhenti di mana? Nggak perlu di kafe, nggak perlu di restoran, nggak perlu ke mall. Udah berhenti sini aja, misalnya di flyover atau apa. Tapi jangan ikutin ya, salah berhenti di flyover nggak boleh. Ingat, ingat ya. Oh, itu yang bikin macet. Enggak. Biasanya kan kalau malam gitu kan, biasanya kan kadang kita foto-foto di atas flyover Kuningan tuh kan apa landscape gedung-gedungnya kan bagus, betul. segala macam gitu. Kita berhenti juga nggak nyampe 5 menit, paling berhenti foto-foto atau apa, nanti baru nongkrongnya misalnya ke makan di pinggir jalan gitu, Taman Menteng. Biasanya ada tuh kuliner-kulineran kayak gitu, biasanya kayak gitu. Ya. Jadi apa adanya lah. Jadi ya. apa adanya lah. Karena capek nggak apa adanya tuh ya. Iya betul, ngikutinnya ngap. Betul. Ngap ya. Karena bukan diri kita. Bukan diri kita. Ya jadi buat apa? Makanya aku mainnya yang setipe sama aku tuh Abizar. Anaknya almarhum Ustadz Uje. Abizar, si Yusuf Mardika. Oh, itu sering nongkrong sama itu. Iya, kalau yang dari entertain ya si Madun. Kalau dari entertain ya. Terus Bioan juga. Emang orangnya apa adanya. Ya. Kalau udah ketemu satu frekuensi sih enak. Mas terakhir. Apa nih? Kok jadi semangat terakhir? Enggak, bukan terakhir. Apa nih? Ini banyak yang mau dibicarain, cuman ada durasi. Ada tips motivasi buat teman-teman ya, sobat Kang Ridwan terutama, buat mereka supaya bisa eksis lah ya, terutama di dunia perfilman atau bisa tadi ya disiplin. Ada tips buat sobat Kang Ridwan? Oke, kalau buat sobat Kang Ridwan ada yang mau mencoba terjun ke dunia entertain ataupun mau mencoba hal-hal di luar yang biasa kalian lakukan, lakuin aja, nggak ada masalah. Tapi yang penting harus disiplin dan tekun. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak 100%, ya kita mendapatkan hasil yang tidak akan 100%. Gitu. Sama ini tuh sebenarnya ini tuh bagus banget. Jadi teman aku punya sebuah toko apparel helm motor gitu. Ini tagline tokonya. Dia bilang kayak, ya kalau nggak bisa lebih baik, jangan dibikin lebih buruk. Oh iya. Mantap. Thank you ya Mas ya. Thank you. Sesi terakhir masih ada nih. Apa lagi nih? Kan katanya tadi surprise kan kita kasih spill gitu. Kita ada jawab cepat Mas. Oh enteng lah buat Mas Fahri. Siap ya? Jawabnya cepat dan pakai mikir ya. Mikir sedetik lah boleh. 0,2 detik ya Mas. Oke, pertanyaannya. Pilih IP atau City Mas? IP. Oke. Balap motor atau acting? Dua-duanya. Satu. Acting. Karena kalau acting bisa balap nantinya. Ada duitnya kan jadinya. Iya. Kayak sekarang kan. Tetap acting, balap juga bisa. Oke. Sinetron atau film Mas? Film. Oke. Sintong atau Fahri? Sintong Sintong. Kan udah dari dulu banget. Nggak bisa hilang. Kuat. Oke, terakhir. Mau coba nyanyi lagi nggak? Enggak. Tidak usah. Apa tadi? Tahu diri gitu? Iya, tahu diri. Sering Kang. Nggak usah. Mas. Oh iya, jangan ditonton ya. Jangan dicari di YouTube ya. Oke, Mas Farid, thank you banget ya. Terima kasih. Alias Sintong. Udah sharing-sharing sini, meluangkan waktunya ke sini di tengah kesibukannya. Masih banyak sekali lagi, Mas. Terima kasih sudah juga di sini. Mantap. Thank you. Terima kasih.